Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini, aku mau nunjukin cara untuk menganalisis data hasil uji tarik, di mana di data ini kita punya beberapa data dari hasil uji tariknya, yaitu yang pertama adalah diameter dari sampelnya dalam satuan milimeter, dan juga panjang awal dari sampelnya dalam satuan milimeter juga, dan juga load-nya atau beban yang diberikan pada uji tariknya dalam satuan kilonewton, dan juga lengthnya atau panjang sampel ketika diberi beban dalam satuan milimeter. Selanjutnya, kita akan menentukan cara untuk menghasilkan atau cara untuk mendapatkan kurva stress strain dari uji tarik dari data-data uji tarik yang kita punya. Pertama, kita harus rubah dahulu data-data yang kita punya ini ke dalam satuan yang lebih tepat. Nah, kita punya diameter, karena nanti kita butuh luas penampangnya itu dalam satuan meter, maka dari itu kita harus rubah dahulu diameter ini ke dalam satuan meter. Karena di sini masih dalam satuan milimeter, cara dirubahnya tinggal kita bagi data ini dengan 1000. Nah, selanjutnya untuk panjang awalnya di sini masih dalam milimeter. Kita harus rubah data ini ke dalam satuan sentimeter, yaitu dengan dibagi dengan 10. Jadi data yang spesimen length ini kita bagi dengan 10. Oke, selanjutnya kita butuh untuk mencari luas penampang dari sampel. Nah, kita juga butuh jari-jari, tentu saja dalam satuan meter. Kita dapat dari mana? Dapatnya dari diameter yang kita sudah rubah dalam satuan meter, kita tinggal bagi 2. Jadi data ini kita bagi 2. Kemudian untuk luas areanya, tinggal kita masukkan rumus luas lingkaran jari-jari yang tadi kita dapatkan ke rumus luas lingkaran. Pertama kita masukkan pi-nya, kemudian dikalikan dengan jari-jari, kemudian dipangkatkan 2. Nah, kita sudah mendapat data luas areanya dari sampel. Kemudian kita rubah juga load-nya, karena load-nya masih dalam satuan kilonewton. Sementara nanti untuk di stres ini teman-teman bisa dilihat sendiri, kita butuh datanya dalam newton. Maka dari itu kita harus rubah dahulu load-nya ke dalam newton dengan cara mengalihkan data-data load ini dengan 1000. Nah, kita kalikan data yang pertama saja dulu dengan 1000. Kemudian tinggal klik saja di ujung biar otomatis sampai ke bawah. Kemudian untuk data length ini karena masih dalam milimeter, kita harus rubah dahulu ke dalam sentimeter. Dan cara membagi dengan 10. Data yang awal saja kita bagi dengan 10, kemudian kita otomatiskan. Nanti akan otomatis ke bawah semua. Nah, kemudian kita bisa langsung untuk mencari data strain dan stresnya. Yang pertama, untuk strain ini, kita akan membagi data length dengan data panjang awal. Jadi, selisih panjang dibagi dengan panjang yang awal. Kita tinggal data yang pertama dibagi dengan data panjang awal, dan jangan lupa dalam satuan sentimeter. Karena ini datanya tetap, kita harus kunci dengan klik Fn F4. Nanti akan muncul seperti simbol dolar gitu. Kemudian tinggal enter. Nah, nanti akan otomatis sampai ke bawah. Oke, kemudian kita tinggal menentukan stresnya. Stres itu bisa dilihat ya teman-teman dalam rumus, yaitu newton, yaitu load-nya dibagi dengan luas alas. Jadi kita tinggal klik saja load yang paling awal, kemudian dibagi dengan luas alasnya. Dan jangan lupa karena datanya tetap, kita harus kunci lagi dengan Fn F4 lalu enter. Lalu kita otomatiskan sampai ke bawah. Nah,
dapat dilihat kita sudah mempunyai semua data yang kita butuhkan untuk membuat kurvanya, yaitu strain-nya di mana nanti strain yang akan menjadi di sumbu X dan stres yang akan berada di sumbu Y. Kemudian kita tinggal buat kurvanya, yaitu pertama kita blok dulu sampai ke bawah strain dan stresnya kita blok dulu sampai ke bawah. Kalau sudah, kemudian kita ke menu insert, kemudian ke chart. Kita pilih kurva yang akan kita gunakan, kemudian tinggal klik. Kemudian akan muncul kurvanya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita setelah mendapat kurvanya, kita bisa menambahkan axis title-nya. Untuk yang bawah kita tulis saja strain dalam satuan min per min. Kemudian stresnya dalam satuan PA. Nah, kita sudah punya kurva stres dan strain-nya. Selanjutnya, kita akan menentukan point of interest-nya, yaitu atau poin-poin penting, titik-titik penting yang bisa kita dapat dari kurva stres dan strain ini. Di sini akan ada 5 poin yang bakal kita tentuin, yaitu yang pertama titik putus, kedua titik maksimum, kemudian ada batas proporsional, kemudian ada batas elastis, dan kemudian ada titik luluh. Yang pertama kita akan mulai dari yang termudah terlebih dahulu, yaitu kita akan menentukan dulu titik putus. Nah, titik putus ini sesuai namanya, yaitu titik putus, yaitu titik di mana sampel yang diuji itu mengalami putus atau mengalami patah. Nah, titik ini biasanya berada atau kita bisa temukan di paling akhir dari kurva. Nah, kita coba turun untuk melihat yang titik terakhir. Kemudian sudah didapatkan ya yang titik terakhir, kita blok, kita copy. Kemudian kita sebelum itu kita tandain dengan warna agar memudahkan nanti. Kemudian kita tandain, kemudian kita copy, kemudian balik ke atas lagi. Kita balik ke atas lagi, kemudian di paste. Jangan lupa pastenya pakai yang paste angka agar tidak ikut rumusnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan titik maksimum. Nah, titik maksimum ini merupakan titik beban yang dipakai pada uji tarik untuk mencapai nilai maksimum yang ditandai pada batang ujinya itu akan mulai terjadi pengecilan penampang lokal atau pengecilan penampang lokal. Nah, itu digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimum. Gimana caranya kita bisa menentukan titik maksimum, yaitu kita akan menggunakan rumus maksimum, yaitu di mana kita akan memasukkan rumus maksimumnya sama dengan max, kemudian buka kurung, kita ambil data yang stres, kemudian di blok sampai ke bawah, kemudian kembali ke atas lagi, kita tutup kurung, kemudian langsung enter saja. Nah, didapat nilai stresnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa cari nilai maksimumnya, kita bisa cari dari stres yang kita dapatkan tadi. Kita cari. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman di kolom nomor 426. Jadi kita sudah mendapatkan nilai maksimumnya, kemudian kita tandai, jangan lupa kita tandai. Kita tandai dengan warna, terus kemudian kita copy juga. Kita copy lagi, kita balik ke atas lagi, di paste. Selanjutnya
kita akan menentukan batas proporsional, yaitu batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan yang proporsional atau berbanding lurus atau berbanding lurus. Nah, gimana cara untuk mencari batas proporsionalnya? Kita dapat memperbesar kurvanya. Kita perbesar dan kita cari yang terlihat lurus, terlihat linear. Kita cari yang terlihat linear. Nah, kira-kira dari sini, dimulai dari 0,01 sampai 0,02. Kita coba dari sini ya. Kita coba dari sini, kita copy, kita blok sampai sini saja. Kemudian diplotin ke grafik. Kita masukkan ke grafik, kita bikin grafik. Kemudian untuk melihat lurusnya, kita bisa melihat dari R2-nya, dari grafiknya. Apabila kalau R2-nya mendekati 1, artinya datanya makin linear. Agar terlihat lurus, lebih jelas, kita bisa ubah di sini poin minimumnya, ini stresnya, kemudian poin minimum strainnya ini. Nah, menghasilkan grafik yang lurus. Kemudian kita bisa cek lagi apakah benar-benar sudah lurus. Kita munculkan persamaan garisnya, dan R-nya terlihat 0,999. Yang menunjukkan, itu berarti menunjukkan mendekati 1. Kemudian untuk titik proporsionalnya kita bisa ambil dari yang tadi ya, yang sudah kita itu dari yang paling bawah ini. Ini nih. Kita copy kemudian ke atas lagi. Selanjutnya kita akan menentukan batas elastis, yaitu batas atau titik di mana suatu material itu akan kembali pada panjang semula apabila beban atau regangan luar dihilangkan. Nah, biasanya batas elastis itu berada di bawah batas proporsional, jadi titiknya di sini. Kita tandain dulu dengan warna. Kemudian kita copy, dan kita balik ke atas lagi, paste. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan dulu modulus siangnya. Cara menentukan modulus siangnya yaitu dengan dari yang tadi slope yang kita sudah dapat, kita bisa ganti gradiennya. Kita bisa ganti gradiennya yang awalnya general, kita bisa ganti jadi number. Nah, ini kita tandai dengan warna merah, kemudian kita salin. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kita sudah mendapatkan titik putus, titik maksimum, batas proporsional, batas elastis, dan sekaligus modulus siangnya. Kemudian kita akan menentukan titik luluh dengan menggunakan cara offset 0,2%. Ya, untuk mencari titik luluhnya, kita bisa perpanjang garis ini. Kita bisa perpanjang sampai ke sini. Nah, kira-kira kita bisa perpanjang di strain offset dan stress offsetnya. Kita coba perpanjang. Kita coba perpanjang di sini. Untuk yang strain bisa langsung ke bawah ya. Langsung kita kira-kira saja sampai 170. Kita kira-kira sampai 170 di sini. Nah,
Untuk yang stresnya, kita tidak menggunakan cara yang awal tadi, karena kalau pakai cara yang awal tadi, hasilnya bakalan ikut melengkung gitu. Nah, kita pakai rumus ini, terus yang modulus yang ini dikali ini, strain dikali strain, kemudian ditambah yang ini. Oh ya, yang ini harusnya dikunci ya. Dikunci, terus enter. Nah, udah, kita tarik lagi sama kayak yang tadi. Udah ya. Kemudian kita masukkan ini datanya ke grafik yang tadi. Chart design, terus select data, yang ini edit. Kita masukkan, sekarang kan jadi 170. Kita tulis 170, di sini juga 170. Oke. Oke. Nah, sudah dapat dilihat titik putusnya sudah kelihatan. Nah, untuk menentukan titik luluh. Untuk menentukan titik luluhnya agar lebih akurat, kalau di sini kan belum kelihatan ya, teman-teman. Yang di sini tadi belum terlalu kelihatan. Nah, untuk menentukannya kita bisa pakai aplikasi Origin. Kita selanjutnya kita bisa masukin datanya ke Origin. Ini pertama diganti dulu, rename jadi strain stress awal. Oke. Terus kita masukkan datanya. Kita kasih ini dulu, keterangan dulu, ini strain di sumbu X, ini stress di sumbu Y. Kemudian kita salin yang ini, strain sampai akhir. Nah, kita salin di sini, kita paste. Kemudian yang satunya juga yang stres, yang stres kita juga salin lagi nih sampai ke bawah ya. Nah, ini juga disalin sini. Nah, udah. Kemudian kita yang kedua, untuk strain kita namain dulu strain stress offside. Udah. Kemudian kita masukkan long name-nya, strain offside stress offside. Udah, kita agak kesiniin.
copy juga datanya. Ini, yang ini. Sampai tadi ya, ini. Yang satunya juga kita copy. Di sini udah. Kemudian kita bikin grafiknya. Yang ini dulu ya. Kita blok. Nah, kemudian kita bikin grafiknya pakai, nah udah jadi ya. Udah jadi. Kita simpan dulu di sini. Terus kita bikin grafik lagi. Yang ini kita blok. Terus kita sama line grafiknya. Oke, udah jadi. Kita pindah dulu di sini. Nah, untuk yang ini dulu kita ubah ini. Kita ubah scale-nya. Kita ubah ininya, scale-nya di 0,02 sama 0,18 kita oke. Kemudian yang ininya juga diubah scale-nya, kita ubah 2E8. Ini udah 5E8. Kita oke. Nah, udah kan? Kemudian yang ini, grafik ini. Yang grafik ini juga sama. Kita ubah ininya 0,02 ini 0,18. Oke. Yang ini juga 5E8 2E8 5E8. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dua grafik ini. Akan digabungkan dengan cara di sini. Grab. Oke, kita gabungkan. Ini kan sudah terlihat ya cara menggabungkannya. Kita pencet grab, terus di sini ada window open dialog. Nah, kita gabung. Kita nanti akan terlihat di sini ini. Nah, ini kita pencet saja. Oh, salah. Bentar. Kita akan menggabungkan dua grafik itu. Kita pencet ini open dialog, terus salah. Yang mana ya? Bentar. Grab. Ini. Nah, sudah terlihat ini bergabung. Kemudian untuk mencari titik luluhnya kita pencet yang ini screen reader. Nah, kita ini dulu nih. Bentar. Kita perbesar dulu untuk melihat ininya. Baru kita lihat screen reader, kita kasih titik di sini.
Nah, ini kita salin, ini udah didapat nilai titik luluhnya. Kita salin, copy text, kita balik ke ini, Excel. Kita masukkan. Nih, sini. Oh, belum bisa. Kita salin lagi ya, guys. Copy text. Terus kita paste. Oke. Kita salin lagi. Kok susah ya? Copy text. Apa ini teh? Oh. Nih. Kita paste. Nah, udah. Ya. Ini kita Ctrl C. Nah, didapatkan nilai titik luluhnya. Kemudian ini nih. Enggak. Ini. Ini ke atas banget. Oh. Ini kenapa ke atas banget ya? Atau ini turun? Dipindahin ke sini. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Perbesar. Enggak. Di sini. Nah, udah. Oke. Sudah. Kemudian kita akan menentukan titik-titik dari sini ini. Kita akan menentukan titik-titiknya. Kita akan membuat titik-titiknya. Kemudian kita akan menentukan titik-titiknya. Ini. Yang dari kurva ini. Pertama, kita akan menentukan ini kita masukkan dulu datanya. Titik mark putus. Titik putus. Terus kita masukkan ini juga sama ya. Kita masukkan ini. Oke. Terus yang selanjutnya titik maksimum. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini, yang ini juga sama. Yang ini. Oke. Kemudian selanjutnya batas proporsional. Nah, ini masukkan ini. Terus yang ini sama juga ini. Terus oke. Terus satu lagi masukkan titik luluh. Ini kita masukkan. Yang ini juga sama ya. Nih, udah. Oke. Kalau udah, kita oke. Nah, nih. Kemudian kita beri titik-titiknya tuh gini.
ini nih. Nah ini plot area option, terus ini oh iya, yang batas elastis belum ya. Oh, yang batas elastis ketinggalan. Bentar, kita add lagi batas elastis. Kita masukkan ini. Di sini kita masukkan ini. Di sini kita masukkan yang sumbu Y-nya. Oke. Terus kita ini pertama titik putus. Kita kasih warna beda-beda ya. Ini orange saja. Terus yang ini juga sama. Tadi warnanya apa ya? Ini kan. Oke. Udah. Terus lagi. Lah, kok belum ada? Coba lagi. Orange. Oke. Udah kan? Terus kita cari Renti di mana? Ini. Kita ini. Terus chat. Enggak, gini. Ini gini. Kemudian kita kasih itu. Nih, udah ya. Ya, terus kita lagi ke yang ini. Titik maksimum. Kita kasih warna ungu. Kelihatan gak ya? Enggak kayaknya. Jangan ungu. Kita ganti warna apa ya? Oranye, merah saja. Terus yang ini juga sama. Ini merah. Oh, ini udah kelihatan. Maksimum. Ini format data label. Kita ganti series nama. Oke. Udah kelihatan. Terus kita gini guys. Udah ya. Kemudian yang ini lagi sampai habis ya titiknya. Nih batas profesional juga sama. Nih. Kok nggak ada? Oh iya. Belum dipencet. Lagi nih. Ini guys. Ini kita pencet atas proporsional. Nah gini, kita kasih warna kuning. Ini juga sama, kita kasih warna kuning untuk menandai. Nah, di sini
Gimana ya? Tidak kelihatan, teman-teman. Ini. Ini. Susah ya. Sebentar. Kita perbesar. Karena ini kecil ya. Emang tadi batas elastis gitu ya? Bentar. Proporsional. Kan? Kuning udah. Batas proporsional. Tapi di sini batas elastis. Tidak apa-apa. Kita batas elastis dulu, baru batas proporsional. Ini series name. Oke. Sudah ya. Kemudian kita lagi ini yang belum titik luluh ya, kok kelihatan titik luluh. Kita X dulu. Oh ini ya. Ini kita kasih warna. Kok ini kita ganti. Nah, kemudian kita kasih ini. Yang ini juga belum. Ini juga biar ada kotaknya. Oke, udah semua ya. Jadi kurvanya oke. Sudah ya teman-teman, ini sudah ada titik maksimum, titik luluh, batas elastis, batas proporsional, dan titik putus. Nah, ini juga kurva modulus siangnya sudah. Jadi sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih.